Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Wicaksono dari kelas 3H Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 202111279. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Ta'arud al-Adillah dari mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasruddin MA MAG. Baik, slide selanjutnya tentang kontradiksi antara dalil dan cara penyelesaiannya perspektif ushuliyin. Konsep pertentangan antar dalil menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud, berarti ketidakpaduan satu dengan yang lain atau ketidakcocokan suatu dengan yang lain. Secara etimologi, berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain. Menurut terminologi pakar ushul fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian. Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuqul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa semua fur'u yang terdapat dalam ajaran Islam syariat kembali ke satu kata meskipun banyak perselisihan. Di antara solusi yang ditawarkan adalah dengan jam'u wa at-taufiq, menghimpun dan mengkompromikan, tarjih mengunggulkan, dan nasak menghapus. Apabila cara al-jam'u tidak mungkin dilakukan untuk kompromi antar dalil, maka dilakukan tarjih, pengunggulan salah satu di antaranya. Namun, jika cara tarjih tidak mampu dilakukan, maka langkah terakhir yaitu dengan cara nasakoh, yaitu teks yang datangnya lebih dulu dibatalkan dengan mengetahui kronologinya. Jika tidak diketahui teks mana yang lebih dulu muncul, maka diterapkan tawakuf atau membicarakan teks apa adanya. Selanjutnya yaitu hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Ada dua solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi dalil-dalil yang nampak kontradiksi ini. Metode Hanafiyah dan memecahkan ta'arud, yaitu yang pertama nasakoh. Seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Dan yang kedua tarjih. Al-Barzanji menjelaskan di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan. Dan yang ketiga al-jam'u wa at-taufiq, yaitu metode kompromi. Cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musalamah Ad-Subut dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diverifikasi. Dan slide kelima yaitu kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Jika memungkinkan dilakukan kompromi meskipun dengan sebagian cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh melakukan tarjih. Dan yang kedua, mentarjih di antara dua dalil, yaitu telah dijelaskan sebagian perangkat tarjih yang dimaksud pada saat memaparkan metode penyelesaian ta'arud. Dan yang ketiga, menasak salah satu dalil, yaitu dengan menghapus, dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian, yaitu yang dipilih adalah yang datang paling akhir. Dan yang keempat yaitu menggugurkan kedua dalil yang kontradiktif. Jadi tidak ada yang dipilih di antara kedua dalil tersebut.
Dan yang keenam yaitu slide keenam, metode penyelesaian ta'arud al-adillah dalam metodologi hukum Islam. Ta'arud al-adillah menurut bahasa ta'arud berarti takabul dan tamanu atau bertentangan dan sulit pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama. Terdapat satu kejadian menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang diambil. Misalnya ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat. Namun di lain pihak hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Macam-macam yaitu ta'arud antar Al-Quran dengan Al-Quran, antar sunnah dengan sunnah, dan antar sunnah dengan kias. Dan yang keempat, antar kias dengan kias. Selanjutnya slide berikutnya nomor 7 yaitu penyelesaian ta'arud al-adillah menurut Hanafiyah. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua kias, maka wajib bagi seseorang mujtahid untuk mentarjih kedua kias tersebut dengan mengutamakan salah satunya apabila pertentangan terjadi antara dua nas. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematif, nasaqah, tarji'ah, al-jam wal taufik, dan tasaqud al-dalilain. Selanjutnya menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seseorang mujtahid menurut mazhab Syafi'i, Malikiyah, Hanabiyah, dan Zahariyah. Yang pertama yaitu al-jam'u wa al-taufiq, yang kedua tarjih, yang ketiga nasaqah, dan yang keempat tasaqud al-dalil lain. Slide ke-9 yaitu amkhas, mutlak, muqayyad, dan nasaqah manskuh. Dari awal telah kita bicarakan bahwa rujukan utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dua sumber ini telah diyakini dan disepakati oleh segenap ulama Islam sebagai pegangan utama, dan umat Islam tidak akan tersesat selamanya selama mereka tetap berpegang kepada dua sumber tersebut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kedua sumber dimaksud terdiri dari lafaz-lafaz bahasa Arab yang dalam suku katanya mempunyai banyak arti, di mana antara arti satu dengan yang lain saling bertentangan, atau ada banyak kata tetapi mempunyai arti yang sama. Dan slide 10 kaidah ushul tasyiriyah dan ushul lughawiyah. Yang pertama yaitu kaidah usul tasyiriyah. Kaidah tasyiriyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar syar'a dalam menetapkan hukum. Dan yang kedua kaidah usul lughawiyah, yaitu dimaksud kaidah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri. Yang artinya nas-nas Al-Quran dan hadis adalah bahasa Arab. Untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di kedua nas tersebut secara sempurna dan benar, para ulama merasa perlu untuk memperhatikan dan melakukan penelitian tentang uslub, gaya bahasa arah tersebut, serta penelitian cara penunjukan lafaz nas kepada arti yang ditunjukkan. Dan berikutnya slide 11 yaitu pembenturan antara dalil hukum ta'arud al-adillah. Pengertian ta'arud al-adillah menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud al-adillah berarti pertentangan secara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah ta'arud al-adillah bertentangan suatu hukum dengan hukum yang lain. Macam-macam ta'arud al-adillah dan pendapat beberapa ulama
pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum madlul. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Solusi atas pembenturan dalil hukum. Muhammad Abu Zahra berpendapat jika terjadi pertentangan antara dua dalil, maka carilah asbabul wurud dalil tersebut untuk melakukan nasakah di antara dalil tersebut. Jika tidak bisa lakukan taksis atau pengkhususan, kalau masih ada kontradiksi dilakukan tarjih. Kemudian kalau masih berbenturan, maka dalil-dalil tersebut dimauqufkan atau ditangguhkan. Mengenai perbenturan dalil qiyas, Abdul Wahab menyatakan bahwa perbenturan antara dalil-dalil qiyas ada kalanya merupakan kontradiksi yang sebenarnya. Akan tetapi kadang-kadang juga salah satu di antara dua dalil qiyas tersebut salah. Maka menurutnya jalan keluarnya adalah dengan menguatkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Caranya adalah dengan melihat illah dalil tersebut. Dan slide ke-13, secara bahasa tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Mahniyah mengartikan tajrih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Ia juga mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lain. Secara terminologi, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Selanjutnya di slide terakhir, yaitu slide 14, yaitu nasakoh. Pengertian agak susah kalau bilang. Pengertian nasak secara etimologi adalah beberapa makna nasak. Di antaranya tabdil, mengganti, arafa, penghapusan, alizalah yang artinya menghilangkan, al-ibtal, pembatalan, atau an-naqal, memindahkan. Sementara menurut istilah ada beberapa pendapat ulama, di antaranya Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa naks adalah pembatalan penggunaan hukum syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar, baik secara kulil maupun juzi, karena ada ketentuan yang dikehendaki. Dan slide ke-15, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila suara saya agak berbelit-belit karena tenggorokan saya agak sakit. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon koreksi dan kritiknya serta bimbingannya kepada Pak dosen. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.